Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, tentunya yang selalu membahas ya dan mengupas tuntas ya. Sol Sepatu Ajaib mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Nah, di kesempatan video kali ini saya ada sepatu akselerator Lightspeed. Tentunya ini spek ya, spek akselerator Lightspeed. Ini mau diganti atau dirubah ya. Ini dulunya sepatu futsal, mau dirubah menjadi sepatu bola ya. Dan ini saya ada kendala. Kendalanya adalah di back counter stabilizer. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke, video ini saya tujukan kepada kawan-kawan atau teman-teman yang punya sepatu akselerator Lightspeed ya, yang mau diganti menjadi sepatu bola ya. Jadi ini tadinya futsal ya, futsal diganti memakai sepatu menjadi sol bola ya. Dan ini di belakangnya ada back counter stabilizer ya. Mari kita bongkar-bongkar saja ya. Saya mau mencoba membongkar dulu ya. Jadi di sini memakai aseton ya. Wajib nggak pakai aseton? Wajib sih sebenarnya agar hasil bongkaran kita tuh rapi. Kalau nggak pakai aseton nggak rapi ya. Nih, tuh mudah banget. Nih ya lihat, tuh ya rapi. Sini tuh kalau nggak pakai aseton tuh susah nih. Dibongkar seperti ini juga dia nggak mau lepas ya. Tapi ketika kita pakai aseton ya, nih lihat ya, lihat tuh, nah ya langsung terbongkar. Emang biaya pengerjaan menjadi lebih mahal karena kita juga harus punya asetonnya seperti ini ya. Tapi itu nggak jadi masalah agar hasil menjahit kita tuh rapi ya. Kalau proses bongkarannya rapi, pasti hasil menjahitnya rapi tuh. Itu kan langsung terbongkar. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam mengerjakan sepatu ya ini ya. Membongkarnya seperti ini ya. Jadi ini back counternya masih tetap ada di sini. Nah, yang satu kebetulan sudah saya bongkar ya. Ini seperti ini yang satu ya. Ini saya tinggal dulu saja dulu ya karena saya fokus yang satu yang sudah saya bongkar. Dan ini pakai sol mangkok ya. Nah, ini sol mangkoknya. Ini warnanya hampir-hampir sama yaitu sama-sama ungu ya. Nah, ini pakai sol mangkok ya. Ketika saya pasang, ternyata back counternya ini ya mengganggu karena ini solnya mangkok ya. Nah, ini mengganggu lah. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama kita bisa rubah atau kita bisa ganti sol ya. Sol yang enggak apa ya, enggak mangkok ya. Kita bisa pakai sol yang enggak mangkok. Contoh misal solnya seperti apalah. Akan saya ambilkan dulu ya. Kita bisa pakai sol yang enggak mangkok. Contoh misal seperti ini. Nah, kita bisa pakai sol yang seperti ini enggak mangkok. Kita coba pasangkan. Nah ini ya, kita bisa pakai sol yang seperti ini enggak mangkok ya. Nah ini masih tetap terbuka lah. Gimana lagi caranya agar ini bisa tertutup? Kita bisa ganti sol lagi ya. Kita bisa ganti sol lagi, sol yang seperti ini yang agak ke atas sedikit. Nah ini bisa ketutup ya. Nah ini kok nggak bisa ketutup lah. Kita bisa ganti sol lagi ya. Kita pilih-pilih sol yang tepat ya. Kita bisa pakai sol yang tepat ya. Kalau kita banyak varian sol itu lebih mudah dalam mengerjakannya. Kalau kawan-kawan kan pasti saya rasa nggak punya ya. Karena bukan tukang sol. Ini saya mau cari solnya dulu ya. Bentar. Nah, kita bisa pakai sol yang seperti ini. Ini biar nutup semua. Nah, ini baru bisa dia nutup semua tuh ya. Ini baru bisa dia nutup semua. Lah caranya kita pakai sol-sol yang tepat ya. Kalau kita pakai sol yang tepat seperti ini,
pasti dia akan nutup semua. Lah itu kalau kita bisa memilih sol. Lah kalau kita sudah terlanjur beli ini ya, nggak mungkin kan kita kembalikan atau nggak mungkin kita buang ya kan? Ya harus dipasang lah. Caranya gimana agar bisa dipasang itu bagus, keren dan mantap? Bentar. Caranya adalah kita bisa potong ya. Mana yang harus dipotong ya? Yang harus dipotong adalah bagian ini ya. Nah, untuk memotongnya kita bisa ukur ya. Kita bisa potong ya. Lah kalau kawan-kawan mau memotong, saya sarankan kan kawan ukur dulu ya. Nah, ini saya ukur dulu nih yang mau dipotong seberapa ya. Jangan asal memotong ya. Kalau salah bisa fatal. Nah, kira-kira dipotong segini ya. Kira-kira dipotong segini. Oke ya, kita coba potong dulu. Nanti kalau dipotong kok ternyata masih kurang, kita potong lagi ya. Jadi pemotongan ini bisa sampai 2 kali, 3 kali, bahkan lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong solnya dulu. Kita pakai gunting yang besar ya. Nah ini aja melenceng ya, nggak bisa tepat ya. Karena ya ini sangat sangat susah sih sebenarnya. Potong sol seperti ini itu sangat sangat susah. Karena semakin ke bawah ini sol itu semakin tebal ya. Nah, kita bisa. Nah, kalau sudah seperti ini kita potong lagi ya. Kalau dirasa sudah kita dirasa sudah cukup, kita cocokkan ya. Kurang seberapa lagi ya. Jadi jangan langsung memotong panjang tuh jangan ya. Jadi sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, kalau sudah seumpama sudah sesuai, nah ini kurang yang samping-samping ya ternyata. Yang kurang yang bagian samping-samping ternyata lah. Samping-samping harus kita tambah potong ya. Ternyata belakangnya sudah pas, yang kurang yang samping-samping. Nah, ini. Yang kurang ternyata di samping-sampingnya. Ini harus kawan-kawan cermati ya. Jadi membeli sol itu harus tepat ya. Kalau nggak tepat, yang terjadi seperti ini. Bentar saya ukur dulu ya karena ini sangat riskan ya, kalau salah bahaya juga ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini sudah ya sedikit sedikit sesuai ya. Sedikit sih ya. Kalau sudah seperti ini,
Kalau sudah seperti ini barulah bisa kita kerjakan ya. Nah, ini untuk merapikan ini kita bisa pakai cutter ya. Untuk merapikan ini pinggir-pinggirnya ini kita bisa pakai cutter. Kayaknya masih kurang. Oke ya, sudah mantap. Tinggal kita lanjut untuk membersihkan, terus kita nanti mengelem ya. Oh ya, mengemal dulu sih. Kita emal dulu. Ini sisanya kita buang. Kita emal dulu ukur bagian depannya. Nah, di depan sudah terukur. Saya pakai ballpoint nggak perak ya, pakai ballpoint hitam ya. Nah, kalau perak, coba kalau perak ya, nampak nggak? Kemarin nggak nampak sih ya, nggak, kurang nampak. Jadi saya pakai ballpoint ini. Untuk agar gampang di bagian depan kita jepit aja ya, biar dia nggak lari kemana-mana. Ya, caranya seperti itu tadi ya, dipotong. Jadi jika kita, nah itu ya, jadi pas ya, jadi bagus. Kalau tadi kan lucu ya, nggak bagus, nggak pas, lucu lah intinya pokoknya, nggak presisi, nggak keren pokoknya intinya. Nah, ini sudah bagus, sudah pas. Nah, ini tinggal kita membersihkan. Ini kotor banget ya. Dari bagian dalamnya juga kotor banget nih. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita bisa pakai primer dulu ya. Kita pakai primer dulu. Dan di sini kita mau pakai primer untuk PVC. Primer PVC. PVC. Ini kita lepas dulu ya labelnya. Kebanyakan. Untuk primer ini nggak usah banyak-banyak ya. Jadi primer PVC itu hanya untuk PVC saja ya, untuk bahan
sol yang berbahan PVC atau plastik seperti ini. Oke, dan terus lanjut untuk primer uppernya saya pakai primer upper yang Greco 312 NT ya. Ini untuk upper ya. Bentar. Ya, dihabiskan semua primer uppernya ya. Ini sebagai pembelajaran untuk kawan-kawan ya. Jadi kalau sepatunya ada back counter seperti ini ya. Kalau di awalnya atau dulunya ada back counter seperti ini, mending cari sol yang benar-benar itu ya. Benar-benar pas ya. Jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Karena kalau kita cari sol atau solnya beda tipe itu yang terjadi ya seperti ini ya. Agak kesusahan nanti. Sembari menyiapkan alat pemanasnya, saya mau mempersiapkan lemnya juga ya. Ya, kita panasi ya. Kita tunggu lagi ya. Oke ya, ini sudah kering. Waktunya kita memberi lem ya. Waktunya kita memberi lem ya.
Oke, ini sudah kita beri lem ya. Tinggal bagian uppernya ya kita beri lem. Ini bolong nggak saya perbaiki karena nanti saya tutup pakai insole di dalamnya ya. Saya pakai double insole nantinya. Ya, kita tunggu lagi ya biar kering. Sembari nunggu, saya jeda aja ya. Oke, dan ini keduanya sudah kering, tinggal kita memanaskan lagi ya. Nah, ini langsung kita tempelkan. Langsung kita tempelkan ya. Sesuai batas tadi yang telah kita ukur. Aduh, batasnya hilang. Gawat ini dia. Gawat, batas yang saya ukur hilang. Ya, saya ukur bagian belakangnya dulu ya. Moga aja ini nggak belok. Nah, ini ya. Ini depan sudah saya tempelkan. Samping juga sudah saya tempelkan ya ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini ketika sudah saya tempelkan ya. Dan ini tinggal nanti dijahit ya. Kalau nggak dijahit soalnya nggak kuat, kurang kuat ya. Ini dipres dulu setelah sekitar setengah jam, 3 jam atau 5 jam baru nanti dijahit ya. Dan ternyata hasilnya seperti ini untuk bagian belakangnya ya. Jadi untuk bagian belakang yang ada back counter stabilizernya ini kalau pakai sol yang tinggi harus dipotong ya. Nah, kalau usahakan beli sol yang pas saja ya, yang enggak terlalu tinggi dan enggak terlalu pendek agar enggak memotong ribet seperti ini. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nantikan video-video saya selanjutnya mengenai cara mengerjakan sol sandal dan sol sepatu. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.